Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Fauzan dengan NIM 4152001020. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tugas besar 1 yang telah saya buat, yaitu mereview sistem operasi dari Windows, Linux, dan juga iOS. Untuk tugas ini dengan mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmadrian Hidayat, STMMSI. Yang pertama yaitu sistem operasi Windows. Windows adalah sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Microsoft yang menggunakan antar muka dengan pengguna berbasis grafik atau disebut juga graphical user interface. Windows sudah berevolusi dari masa ke masa, dari pertama kali menggunakan graphic environment 1.0 yang salah satu versi yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah Windows 7. Kemudian adapun kelebihan dari operasi Windows, yang pertama itu mudah digunakan karena Microsoft memiliki tujuan untuk membuat masyarakat umum mudah mengoperasikannya dari kalangan bawah hingga juga sampai kalangan atas. Kemudian ketersediaan software. Terdapat pilihan software atau aplikasi dikarenakan dominasi Microsoft pada pasar dunia yang menargetkan untuk user atau pengguna perangkat PC atau komputer dan juga laptop. Kemudian mendukungnya hardware baru. Hampir semua produsen hardware sudah menawarkan dukungan atau support untuk versi Windows. Kemudian ada juga fitur plug and play, ada bermain game, dan yang terakhir itu kompatibilitas. Dengan ini bisa membuka program dari Windows versi jadul ataupun lawas. Kemudian adapun kekurangan dari sistem operasi Windows, yang pertama itu ada closed source, kemudian sistem tidak stabil, kemudian ada memiliki keamanan yang lemah karena banyaknya user dari seluruh dunia. Ini membuat menjadi kalangan banyak target oleh para perentas. Banyak software ataupun aplikasi yang mudah disusupi oleh virus dan juga malware yang bisa membahayakan keamanan data. Kemudian lisensi Windows mahal, lalu tidak bundling software. Ya, untuk sistem operasi Windows yang dikembangkan oleh Microsoft pada saat ini adalah Windows 10. Pada Windows 10 ini tersedia dalam 4 edisi utama. Yang pertama itu ada Windows 10 Home, ada Windows 10 Pro, ada juga Windows 10 Education, dan juga Windows 10 Enterprise. Dari setiapnya memiliki fitur yang berbeda-beda. Seperti contoh Windows 10 Home memiliki semua fitur tingkat konsumsi dan setara dengan versi dasar dari Windows sebelumnya. Di versi ini penggunaan tidak dapat mematikan fitur Windows Update. Kemudian Windows 10 Pro itu fitur penting untuk bisnis dan memiliki fitur yang setara dengan Windows 8.1 Pro. Kemudian Windows 10 Education. Edisi ini akan tersedia melalui volume akademik Microsoft dengan cara yang mirip dengan Windows 8.1 Enterprise. Selanjutnya ada Windows 10 Enterprise. Versi ini memberikan opsi kepada kalangan enterprise untuk dapat mempunyai kontrol penuh terhadap update Windows. Untuk selanjutnya ada sistem operasi Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang merupakan turunan dari Unix, dan Linux juga merupakan independen dari POSIX. Linux pertama kali dibuat oleh seorang yaitu Linus Torvalds. Linux memiliki banyak varian. Hal itu disebabkan oleh pengembang open source dan lisensi yang digunakan. Sistem operasi Linux Unix compatible dengan Linux pada level system call, yang berarti sebagian besar program yang ditulis untuk Unix ataupun Linux dapat direkompilasi dan dijalankan pada sistem lain dengan perubahan yang minimal. Secara umum dapat dikatakan Linux berjalan lebih cepat dibandingkan Unix lain pada hardware yang sama. Unix juga memiliki kelemahan, yaitu tidak bersifat free. Adapun kelebihan dari sistem operasi Linux, yang pertama itu bisa berinteraksi dengan sistem operasi lain, kedua itu lisensi yang gratis, kemudian yang ketiga memiliki virtual memory skalabilitas dan stabil, yang keempat didukung oleh ribuan programmer, yang kelima didukung oleh vendor hardware maupun software, yang kelima itu ada paket Linux merupakan satu kesatuan. Yang keenam Oke, kemudian ada kekurangan dari sistem operasi Linux.
Yang pertama itu sistem operasi sulit dipelajari, kemudian aplikasi yang tersedia belum banyak, kemudian sistem operasi yang tidak sepenuhnya berbasis GUI, kemudian nama-nama program antar distro berbeda. Adapun jenis-jenis sistem operasi Linux memiliki keunggulannya masing-masing. Seperti yang pertama itu ada Debian Linux. Sistem operasi ini memiliki kestabilan program. Debian Linux adalah operasi sistem cross platform yang dapat dijalankan pada hampir semua perangkat atau jenis komputer. Debian Linux memiliki pemeliharaan berbasis program apt yang canggih serta hanya memerlukan reboot pada saat pergantian kernel, gangguan listrik maupun pergantian hardware. Kemudian yang kedua itu ada Ubuntu Linux. Sistem operasi ini merupakan turunan dari Debian Linux dan saat ini tengah merajai tren penggunaan operasi sistem di developer. Ubuntu Linux secara rutin melakukan pembaharuan dan update versi 6 bulan sekali. Aspek yang diperbarui adalah sistem keamanan dan juga kesalahan atau bug. Selanjutnya ada Linux Mint. Sistem operasi ini menggunakan basis operasi sistem dari Debian Linux dan juga Ubuntu Linux. Beberapa keunggulannya yaitu penggunaannya ringan, dilengkapi pencarian dan aplikasi favorit, telah terintegrasi dengan kodek multimedia yang terintegritas dengan Java Runtime. Selanjutnya itu ada sistem operasi iOS. iOS adalah sebuah sistem operasi yang secara khusus dikembangkan oleh Apple dan digunakan pada perangkat kerasnya seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Sistem operasi ini mampu menempatkan masing-masing aplikasi pada tempat tertentu sehingga perlindungannya sendiri-sendiri. Hal itu membuat aplikasinya aman dan juga tercegah dari aplikasi lain yang berpotensi merusak. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari iOS, kelebihannya yaitu multitasking, sulit terserang virus, adanya koneksi iOS dengan macOS, memori internal cukup besar, tampilannya menarik, tersedia aplikasi yang bagus. Setelah itu kekurangannya dari sistem operasi iOS itu tampilan tidak dapat diubah, memori tidak dapat ditambah, harganya tergolong mahal, aplikasi dan game berbayar, kualitas suara speaker kecil. Adapun hal penting supaya iOS menjadi lebih baik, yaitu yang pertama selalu melakukan update ataupun pembaharuan. Cara pembaharuan dari Android dan iOS sangatlah berbeda. Google menggunakan Play Service untuk menangani banyak bagian keamanan dan kompatibilitas, sedangkan iOS tidak menyertakan setiap fitur untuk model yang lebih lama. Kemudian, keamanan dan privasi. Apple mengumpulkan data dari semua orang yang menggunakan iOS dan melakukan pekerjaan dengan baik agar tetap anonim dan internal. Google melainkan hal yang sama terlepas dari apa yang Anda baca dari tempat lain. Tetapi Android memiliki beberapa masalah serius dalam hal keamanan dan juga privasi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari mereview sistem operasi Windows, Linux, dan juga iOS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.